Saham IMPC ditutup di Rp1.620 per saham. Dengan tambahan modal ini, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh IMPC meningkat dari 54,26 miliar saham menjadi 54,86 miliar saham. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC menambah amunisi modal segar senilai Rp486 miliar lewat aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD atau Private Placement. Perseroan menerbitkan 600 juta saham baru sebagai bagian dari rencana perseroan menerima investor baru. Adapun harga pelaksanaan dipatok di Rp810 per saham, lebih rendah dari harga pasar di Jumat 19 September 2025. Saham IMPC ditutup di Rp1.620 per saham. Dari aksi ini, 3 investor baru resmi diantaranya Kadara PTE Ltd di 350 juta saham senilai Rp283,5 miliar, PT Ranca Maya Raya di 190 juta saham senilai Rp153,9 miliar, dan Filtri Limited di 60 juta saham senilai Rp48,6 miliar. Manajemen menekankan langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan perusahaan dan dana yang diterima perseroan setelah dikurangi biaya-biaya terkait PMTH METD akan digunakan untuk belanja modal, modal kerja, serta pelunasan utang bank perseroan dan entitas anak. Dengan tambahan modal ini, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh IMPC meningkat dari 54,26 miliar saham menjadi 54,86 miliar saham. Sebelumnya, perseroan menggelar private placement berdasarkan restu pemegang saham dalam RUPS LB di 20 Mei 2024. Di sisi lain, sejalan dengan penguatan modal, sepanjang 2025 perseroan berencana memperluas pasar ke Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Strategi ini ditujukan untuk memperkokoh posisi perseroan di pasar internasional sekaligus menjaga pertumbuhan kinerja di pasar domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham IMPC mengalami fluktuasi terutama di pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan sesi pertama pada siang tadi. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, saham IMPC mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau, dibuka di Rp1.830 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham IMPC berbalik ke zona merah, tertekan ke 1.780 pemirsa. Kemudian pada 9:18 menguat kembali ke 1.870. Namun di sesi pertama pada siang tadi kembali penguatannya lebih ke arah terbatas di 1.825. Sementara di sepanjang perdagangan sesi kedua, saham IMPC mengalami penguatan yang cukup signifikan. Saat ini di 1.925 menguat di 6,94%, intraday sudah di 1.965 dan tampaknya level tertinggi intraday sepanjang masa untuk IMPC. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham IMPC dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan signifikan pemirsa. 6 bulan terakhir saham IMPC sudah menguat di 501,56%, year to date di 420,27%. Ya, dari perdagangan 4 April, saham IMPC masih bergerak di level 200-an, 292, 15 April di 200-an, Mei, Juni, dan Juli ini mengalami penguatan di atas level 300-an, Agustus di 400-an pemirsa, sementara di sepanjang perdagangan September mengalami lompatan yang sangat signifikan dan sudah bergerak di atas 1.870 all time high. Ini update di sepanjang sesi pertama pada siang tadi, namun di perdagangan sesi kedua ini level ini ternyata terpecahkan intraday tertinggi hari ini dan sepanjang sejarah di 1.965. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi
Price to earning ratio-nya sudah di 170,75 kali, PSR-nya di 26,56 kali, PBV-nya sudah di 45,85 kali, dan PCFR di 154,91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia mulai diperdagangkan sebagai anggota indeks FTSE mulai Senin 22 September 2025, diantaranya saham DSSA, KEEN, hingga OLTJ. Adapun laju sejumlah saham tersebut terpantau bergerak variatif hingga awal sesi kedua Senin 22 September, seperti saham DSSA koreksi di 1,01%, sementara saham lainnya yakni KEEN justru naik signifikan mencapai 16%. Sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia mulai diperdagangkan sebagai anggota indeks FTSE mulai Senin 22 September 2025. Berdasarkan pengumuman FTSE Russell pada akhir Agustus 2025 lalu, saham Dian Swasta Tika Sentosa atau DSSA berhasil naik kelas ke kategori Large Cap Index. Selain DSSA, beberapa emiten lain dari berbagai sektor juga ditambahkan ke kategori FTSE Micro Cap Index, antara lain Kencana Energi Lestari, MIDI Utama Indonesia, Mulia Industrindo, hingga Ultrajaya Milk Industry and Trading. Adapun lalu sejumlah saham konstituen indeks FTSE tersebut terpantau bergerak variatif hingga awal sesi 2 Senin 22 September. Saham DSSA misalnya terkoreksi 1,01%, begitu pula saham CNMA dan ULTJ yang juga melemah masing-masing 2,31 dan 1,52%. Sedangkan di sisi lain, sejumlah saham lainnya terpantau menguat seperti saham KEEN yang naik 16%, saham MIDI menguat 0,9%, saham MLBI menguat 0,85%, dan saham Cleo naik 0,97%. Sehubungan dengan mulai efektifnya daftar terbaru indeks FTSE, analis Pilarma Sekuritas Arinda Izati mengatakan kabar masuknya saham ke indeks FTSE biasanya memicu minat beli, khususnya dari manajer investasi global yang menjadikan FTSE sebagai acuan portofolio. Hal senada diungkapkan oleh Nafan Aji Gusta, senior market analis Mire Aset Sekuritas. Menurutnya volume transaksi saham baru FTSE berpeluang meningkat sehingga membuka ruang kenaikan harga. Namun keduanya mengingatkan bahwa euforia semacam ini biasanya hanya berlangsung sementara. Setelah itu, arah harga saham akan kembali dipengaruhi oleh fundamental perusahaan dan kondisi sektor industrinya. Sebagai catatan, emiten yang bergabung ke dalam indeks FTSE tidak otomatis berarti fundamental emiten tersebut sehat. Pasalnya, kriteria utama FTSE lebih menekankan pada kapitalisasi pasar, likuiditas, dan kepatuhan free float. Berbagai sumber IDX Channel.